Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, sahabat Fides dimanapun berada. Agama menjadi titik tumpu bagi pondasi kehidupan umat manusia. Klaim sebagai orang beragama adalah menjadi kekuatan simbolik bagi setiap individu yang ingin eksis dalam kehidupan dia sebagai seorang umat manusia. Agama menjadi sebuah identitas, menjadi sebuah simbol yang melekat pada diri seseorang yang secara banyak faktor yang akan menjadikan agama berfungsi apa bagi dia. Secara spiritual dia akan menjadi keyakinan yang tangguh bahwa agama menjadi jalan saya menuju Tuhan. Agama menjadi jalan saya menuju surga. Kalau saya tidak beragama dengan baik, maka saya akan masuk neraka. Kira-kira seperti itu. Persepsi kita terhadap agama banyak dipengaruhi berbagai faktor. Faktor lingkungan, faktor tempat kita belajar agama, bahkan faktor masa lalu kita yang punya banyak persoalan akan mempengaruhi juga bagaimana sikap kita beragama saat ini. Faktor yang paling berpengaruh salah satunya adalah adanya public figure, adanya tokoh yang kita sebut dengan tokoh agama dalam kehidupan pribadi kita sebagai orang beragama. Eksistensi kita beragama tidak bisa serta-merta berdiri tegak dengan sendirinya, tetapi sikap, prinsip, dan cara-cara kita beragama banyak dipengaruhi oleh ceramah, argumentasi, tulisan, himbauan dari elit tokoh agama. Kita melihat mereka sebagai simbol yang representatif, mewakili diri kita sebagai orang yang beragama, karena dia adalah seorang pastor, dia adalah seorang pendeta, dia adalah seorang ustadz, dia adalah seorang ulama, dia kiai, dan predikat-predikat simbolik pada satu individu yang kita sebut sebagai tokoh agama. Tokoh agama sendiri memang memiliki peran sentralistik dalam kehidupan sosial keagamaan kita. Mereka tidak punya power administratif, kekuasaan dalam mempressure masyarakat, publik, tetapi ceramah-ceramah mereka melebihi daripada itu. Pejabat publik tidak akan berani mengambil kesimpulan untuk mempressure masyarakatnya suka atau tidak pada prinsip keagamaan, loyal atau tidak pada etos-etos keberagamaan. Tetapi seorang tokoh agama memiliki legitimasi tersebut, bahwa mereka ini adalah perpanjangan lisan dan tangan-tangan Tuhan, kira-kira seperti itu. Lalu hal tersebut adalah hal yang absah, hal yang sah-sah saja dalam kehidupan kita. Kita banyak orang yang membutuhkan guru spiritual, bahwa dalam hidupnya ini saya membutuhkan guru spiritual, saya membutuhkan satu sosok ulama, satu sosok pendeta, pastor yang bisa memberikan saya ceramah-ceramah, memberikan saya nasihat-nasihat agar imun psikologis keagamaan saya menjadi kuat. Kira-kira seperti itu.
Faktor-faktor itu yang menjadikan dasar kita mengapa menjadi orang yang taat beragama, karena adanya narasi yang disampaikan oleh para tokoh agama. Dalam kondisi normal hal tersebut. Tetapi bagaimana jika kekaguman terhadap tokoh agama itu berlebihan? Ulama juga manusia. Mereka juga punya sisi biologi, mereka juga punya sisi nafsu yang dalam waktu-waktu tertentu bisa mereka langgar. Nah, kasus yang viral sekarang ini menjadikan kita banyak belajar. Oh, ternyata kekaguman yang dibangun tanpa dasar kesadaran rasional kita terhadap agama dan fokus utama kita hanya pada tokoh tersebut akan menjadikan kita adalah orang yang tidak berdaya dalam beragama. Bahkan kita sudah mengklaim bahwa dia sudah dekat-dekat dengan Tuhan, menangisi dan lain sebagainya. Itu adalah satu kekeliruan dalam peristiwa beragama. Bagi saya, akhlakul karimah menjadi salah satu contoh utama bagi mereka. Lebih-lebih dari struktur pengetahuan, basic pengetahuan yang mereka sampaikan pada kita, harus kita terima, namun tetap kita pikirkan secara rasional dengan pertimbangan-pertimbangan kesadaran akal pikiran kita. Karena bagi saya agama adalah sebuah catatan dari rangkuman peristiwa sejarah yang belum tentu sepenuhnya otentik, tetapi harus banyak mendapatkan koreksi-koreksi. Tokoh agama harus mendisrupsi dirinya, melakukan transformasi, melakukan gerakan perubahan, bahwa tidak sekedar menjadi seorang tokoh dan diklaim sebagai tokoh agama dalam cakupan masyarakat, tetapi mereka harus mampu menjadi tokoh agama yang secara pengetahuan adalah orang yang sadar terhadap ilmu pengetahuan, sehingga jamaahnya, umatnya bisa berdaya dengan pikiran-pikirannya sendiri. Artinya apa? Tokoh agama tidak boleh menolak dan tidak boleh anti kritik terhadap sesuatu. Tidak boleh tokoh agama menjadikan satu bangun struktur pikiran di masyarakat bahwa yang saya sampaikan ini adalah ayat-ayat Tuhan, yang saya sampaikan ini adalah pesan-pesan Tuhan, sehingga ketika dia dikritik dia menjadi orang yang beringas, orang yang menjadi hobi marah. Tidak seperti itu. Tetapi tokoh agama yang bijak adalah tokoh agama yang mau diajak berdialog, berdiskusi terhadap fenomena sosial keagamaan yang terjadi di dalam masyarakat. Kira-kira seperti itu. Kekhawatiran kita terhadap agama, baik agama A, agama B, agama C, dan seterusnya, ketika aktor-aktor elit di dalam internal agama itu tidak mendisrupsi, mereka akan tergilas oleh zaman itu sendiri, dan agama akan ikut pada mereka secara bahwa agama itu akan identik dengan kekolotan, identik dengan kekerasan dan lain sebagainya. Kita tidak ingin seperti itu. Agama adalah perbincangan yang cakupannya adalah moralitas, kebaikan, kemanusiaan dan lain sebagainya. Kita tidak boleh berhenti berpikir pada tokoh, pada pemikiran-pemikiran agama. Kita harus membedakan mana agama, mana pemikiran agama. Pemikiran agama adalah hasil representatif, hasil buah pikiran dari para pendahulu yang harus kita selalu kembangkan pada saat ini, sehingga tidak ada satu alasan untuk kagum
secara berlebihan pada satu objek elit agama. Sekian dan terima kasih.